Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Sopo Siro. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita mistis penuh hikmah yang akan membuatmu merinding sekaligus tersadar. Di antara malam matian gerhana Ramadan, satu pintu ajaib terbuka di hadapan Raffi. Si anak kecil berusia 12 tahun, perguntai apa yang disembunyikan di baliknya. Mengapa Raffi Paru Choizit untuk memasuki dunia yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya? Di desa Nur Cahaya, tradisi turun-temurun menceritakan tentang sebuah legenda. Pada malam gerhana Ramadan, akan muncul sebuah pintu ajaib yang hanya bisa dibuka oleh hati yang murni. Raffi, bocah yang penuh rasa ingin tahu, selalu mendengarkan cerita kakeknya dengan seksama. Dulu, seorang pemuda dengan hati bersih berhasil memasuki dunia lain dan kembali membawa cahaya keimanan yang menyinari hidupnya, ujar sang kakek sambil memandang langit malam. Malam itu, tepat ketika bulan mulai ditutupi bayang-bayang gerhana, Raffi menyaksikan keajaiban. Di tengah lapangan desa, secercah cahaya perlahan membentuk sebuah pintu yang memancarkan sinar lembut. Dengan hati berdebar, Raffi mendekati pintu itu, tanpa menyadari bahwa ia sedang membuka gerbang menuju petualangan yang tak terlupakan. Tak mampu menahan rasa ingin tahu, Raffi menyentuh permukaan pintu bercahaya itu. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya berubah. Suasana desa yang semula akrab kini bergeser menjadi lanskap yang asing. Langit tampak lebih cerah, udara segar diselimuti aroma rempah yang menenangkan. Raffi terpesona oleh keindahan alam yang tiba-tiba terbentang di hadapannya, seakan ia telah melangkah ke dalam mimpi yang nyata. Ia pun melangkah maju, memasuki lorong bercahaya yang menuntunnya lebih dalam ke dunia yang misterius. Lorong bercahaya itu membawa Raffi ke sebuah alam gaib yang memukau. Pepohonan berkilau, bunga-bunga bermekaran dengan warna-warna yang belum pernah ia lihat, dan alunan angin seolah menyanyikan lagu-lagu kerinduan. Di setiap langkah, Raffi merasakan kedamaian yang mendalam, namun sekaligus terselip rasa harap dan was-was. Di kejauhan, ia melihat siluet sosok yang menunggu di ujung jalan setapak, seakan mengundangnya untuk bertemu dengan kebijaksanaan yang tersembunyi. Pertemuan dengan sang penjaga. Di ujung lorong, Raffi bertemu dengan seorang penjaga yang berpakaian putih dan memancarkan cahaya lembut. Dengan suara yang tenang, sang penjaga menyapa, "Selamat datang, Raffi. Aku telah menunggumu." Penjaga itu menjelaskan bahwa alam gaib ini merupakan cerminan keimanan sejati dan pintu yang baru saja Raffi temui adalah gerbang rahasia yang hanya terbuka pada malam gerhana Ramadan. Untuk bisa kembali ke dunia asal, Raffi harus melewati serangkaian ujian yang menguji kesabaran, kasih sayang, dan keikhlasan hatinya. Penjaga membawa Raffi ke sebuah lapangan yang diterangi sinar rembulan. Di sana, Raffi menghadapi ujian pertama berupa teka-teki dan rintangan kecil. Ujian itu menuntutnya untuk mengungkapkan rasa syukur dengan cara mengumpulkan bunga-bunga cahaya yang hanya tumbuh jika seseorang mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Raffi pun mengucapkan doa dan pujian dengan tulus, membuat bunga-bunga itu bermekaran di sekelilingnya. Ia mulai menyadari betapa dalam makna syukur selama Ramadan, dan langkahnya terasa semakin ringan. Saat melanjutkan perjalanannya, Raffi tiba di sebuah lembah yang sunyi. Di sana, bayangan keraguan mulai menyusup ke dalam hati bocah itu. Kenangan akan kegagalan masa lalu dan bisikan ketakutan seolah mencoba menggoyahkan keimanannya. Raffi merasa remuk dan hampir menyerah. Namun, di tengah keheningan lembah itu, ia mendengar getar halus dari hatinya. Sebuah panggilan untuk tidak menyerah dan terus melangkah meski dalam kegelapan. Di bawah teduhnya sebuah pohon rimbun, Raffi duduk merenung sambil mengeluarkan segala keraguan dalam doa. Ia mengenang ajaran Ramadan tentang kesabaran dan keteguhan hati. Perlahan, rasa tenang mulai mengalir, menggantikan keraguan yang sempat menguasai. Dengan mata yang kini menyala penuh keyakinan, Raffi bangkit dan melanjutkan perjalanannya, membawa cahaya kesabaran yang akan menuntunnya melewati segala rintangan.
Melangkah lebih jauh, Raffi tiba di sebuah lembah yang tampak sepi. Di sana, ia menemukan makhluk-makhluk kecil yang sedang berjuang mencari makanan. Tanpa ragu, Raffi mengeluarkan bekal seadanya dan membagikannya kepada makhluk-makhluk itu. Tindakannya yang penuh kedermawanan membuat udara lembah itu seolah dipenuhi kehangatan dan harapan. Raffi pun belajar bahwa kebaikan hati dan kepedulian terhadap sesama merupakan bagian penting dari ibadah di bulan Ramadan. Di sela perjalanan, Raffi menemukan seekor burung kecil yang terluka di pinggir jalan setapak. Dengan penuh empati, ia mendekati dan merawat burung itu. Raffi membersihkan lukanya dan membungkusnya dengan kain yang ia bawa. Tindakan sederhana itu seolah menjadi cermin dari kasih sayang yang tulus. Burung itu, setelah mendapatkan perawatan, terbang bebas, seakan mengucapkan terima kasih atas bantuan kecil yang penuh makna. Selanjutnya, Raffi bertemu dengan sosok berwujud cahaya yang melambangkan pengampunan. Sosok itu mengajarkan bahwa setiap insan harus belajar memaafkan, bahkan kepada diri sendiri, agar hati bisa benar-benar bersih. Lewat dialog lembut, Raffi mulai memahami bahwa kesalahan masa lalu bukanlah untuk terus disesali, melainkan untuk dijadikan pelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik. Cahaya pengampunan itu menyinari jiwanya, menuntun ia untuk melangkah dengan hati yang ringan. Ujian berikutnya menantang Raffi untuk menghadapi cermin ajaib yang memantulkan bayangan dirinya, bersama segala kekurangan dan dosa yang selama ini tersembunyi. Di hadapan cermin itu, Raffi melihat dirinya sendiri dengan segala kelemahan. Dengan air mata mengalir, ia mengakui kesalahan dan berjanji untuk memperbaiki diri. Perlahan, cermin itu mulai memancarkan sinar terang, menandakan bahwa jiwanya telah mulai dibersihkan melalui keikhlasan dan penyesalan yang tulus. Saat Raffi melangkah lebih dalam, langit di alam gaib kembali menampilkan fenomena gerhana. Sang penjaga menjelaskan bahwa gerhana kali ini merupakan simbol perubahan dan pembersihan hati, mirip dengan proses spiritual yang dijalani umat di bulan Ramadan. Setiap cobaan yang kau hadapi adalah anugerah, dan setiap kegelapan akan diikuti oleh cahaya, pesan sang penjaga sambil menatap Raffi dengan penuh harapan. Pesan itu menanamkan keyakinan baru di dalam diri Raffi. Tak lama setelah itu, Raffi dihadapkan pada ujian batin yang paling berat. Dalam kegelapan, bayang-bayang dosa dan keinginan duniawi menyerbu, mencoba mengaburkan keimanan yang telah ia bangun. Pertarungan ini berlangsung dalam sunyi, antara keinginan untuk menyerah dan tekad untuk tetap berpegang pada ajaran kebenaran. Dengan menggenggam erat doa dan harapan, Raffi berusaha menolak segala bisikan yang menggoda jiwanya. Dalam kekacauan batin itu, Raffi menemukan sebuah tempat yang sunyi di tengah badai emosi. Di sana, ia duduk bersujud dan mengeluarkan segala isi hati dalam doa yang penuh kerendahan. Seiring doa mengalun, badai dalam dirinya perlahan reda. Rasa damai kembali menyelimuti, seolah doa telah menjadi pelita yang menerangi jalan kegelapan. Raffi merasakan bahwa keikhlasan dan doa adalah senjata terkuat dalam menghadapi segala cobaan. Tak lama kemudian, alam gaib pun menunjukkan tanda-tanda perubahan. Warna-warni di sekeliling Raffi menjadi lebih cerah, dan sinar-sinar keajaiban mulai menembus setiap sudut. Sang penjaga mengungkapkan bahwa Allah telah mengirimkan berkah berlimpah sebagai balasan atas keikhlasan dan perjuangannya. Raffi pun merasa hatinya semakin ringan, dan setiap langkahnya terasa dipenuhi dengan anugerah yang tak terduga. Di sebuah padang yang dipenuhi sinar ilahi, Raffi merenung tentang arti keimanan yang sejati. Ia menyadari bahwa rahasia kekuatan bukanlah terletak pada keajaiban luar, melainkan pada cahaya yang ada dalam hati yang bersih dan tulus. Kesadaran itu membawa Raffi pada pemahaman mendalam bahwa keimanan yang murni dapat mengalahkan segala rintangan dan kegelapan, serta bahwa setiap ujian selama perjalanan ini adalah cermin bagi pertumbuhan jiwanya. Gerhana semakin mendekati puncaknya,
dan alam gaib bersiap menghadirkan ujian terakhir bagi Raffi. Sang penjaga mengungkapkan bahwa kini Raffi harus memilih. Apakah ia akan tetap berada di dunia yang penuh keajaiban ini atau kembali ke desa untuk menebarkan cahaya iman yang telah ia peroleh? Hati Raffi bergolak antara keinginan untuk terus menikmati kedamaian alam gaib dan panggilan untuk mengamalkan ajaran kebaikan di dunia nyata. Setelah merenung panjang, ia menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Pelajaran yang didapat harus dibagikan kepada sesama. Mendengar keraguan di dalam hatinya, sang penjaga mendekat dan berkata, "Waktunya telah tiba, Raffi. Pintu cahaya untuk kembali ke dunia nyata sudah terbuka." Di depan mata Raffi, muncul sebuah gerbang bercahaya yang mengundang untuk dilalui. Meskipun berat hati harus meninggalkan keajaiban alam gaib, Raffi merasa panggilan untuk kembali ke desanya dan meneruskan perubahan yang telah ia alami. Di ambang gerbang cahaya, Raffi mengucapkan perpisahan yang penuh haru kepada sang penjaga dan alam gaib yang telah memberinya begitu banyak pelajaran. Dengan air mata di pipi, sang penjaga menepuk bahu Raffi dan berkata, "Ingatlah, setiap perpisahan adalah awal dari sesuatu yang baru. Bawalah cahaya iman ini ke dunia nyata dan tebarkan kebaikan." Raffi pun melangkah ke dalam gerbang, membawa segala kenangan dan pelajaran yang telah ia peroleh. Saat Raffi melangkah keluar dari gerbang bercahaya, ia mendapati dirinya kembali di desa Nur Cahaya. Malam yang semula tampak biasa kini berubah. Setiap sudut desa menyimpan kehangatan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Raffi sadar bahwa dirinya telah berubah. Ia kini membawa keyakinan, kesabaran, dan kasih sayang yang mendalam, sebuah warisan dari perjalanan spiritualnya di alam gaib. Keesokan harinya, Raffi berkumpul bersama keluarga dan tetangga. Dengan penuh semangat, ia menceritakan pengalaman luar biasanya, kisah pintu cahaya, alam gaib, dan segala ujian yang telah membentuk dirinya. Pesan tentang pentingnya keimanan, tolong-menolong, dan pengampunan mulai mengalir dari setiap kata yang ia ucapkan. Cerita Raffi pun menginspirasi warga desa untuk lebih mendalami makna Ramadan dan hidup dalam kasih sayang. Seiring berjalannya hari, semangat Ramadan di desa Nur Cahaya semakin hidup. Warga mulai menerapkan ajaran yang Raffi bagikan, saling membantu, berbagi rezeki, dan memperdalam ibadah. Setiap aktivitas, mulai dari berbuka bersama hingga sholat tarawih, kini diwarnai oleh semangat pengorbanan dan keikhlasan. Ramadan di desa itu menjadi momen transformasi hati yang nyata. Hari demi hari berlalu, dan kebaikan mulai bermunculan di setiap sudut desa. Perselisihan yang dulu sering terjadi perlahan mereda, dan tali silaturahmi semakin erat terjalin. Raffi melihat keajaiban kecil, senyum seorang tetangga, tangan yang terulur untuk membantu, dan doa yang dipanjatkan bersama. Ia menyadari bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk besar, melainkan dari kebaikan yang konsisten dan tulus.